Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan kita membaca dari 1 Samuel pasal 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-26. Saudara, saya tetap mengharapkan saudara membaca semua pada bagian ini dan saya akan membaca hanya beberapa bagian saja. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, "Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawabnya, "Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku." Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Maka berbicaralah raja kepadanya, "Janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah." Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit, orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah mundur daripada aku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus ku perbuat." Ya, saudara sekalian, ketahuilah tindakan Raja Saul yang melakukan hubungan dengan arwah-arwah itu merupakan sesuatu yang terkutuk dan mendatangkan kutuk bagi dirinya. Hal ini tertulis dengan pasti dalam kematiannya, deskriptifnya. Catatan kematiannya menunjukkan bahwa ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. 1 Tawarikh 10 ayat 13 sampai dengan 14. Jadi jelas sekali bahwa tindakan ini salah. Jadi bukan menjadi satu alasan bagi kita untuk memakai tindakan Saul untuk pergi ke dukun lalu meminta petunjuk dari arwah. Kalau dulu tuh kan kayak istilahnya minta nomor togel dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini sangat berbahaya. Apalagi kalau yang pada saat ini misalnya orang tua kita, kakek kita udah meninggal, lalu datang ke mimpi kita, lalu kita menganggap itu adalah dia. Nah, ini yang menjadi salah lagi saudara sekalian. Karena jelas sekali yang muncul di hadapan Saul itu adalah bukan Samuel. Kita akan lihat kenapa bukan Samuel, walaupun Samuel tahu persis apa yang terjadi dalam kehidupan Saul. Orang yang sudah mati dari segi Alkitabnya tidak dapat dipanggil atau muncul lagi dalam bentuk apapun. Dalam Yesaya 26 ayat 14 dijelaskan, mereka sudah mati tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah tidak akan bangkit pula, dan seterusnya. Lalu kemudian Yesaya 9 ayat 19, "Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya?" Dan seterusnya. Nah, saudara, dari dua ayat ini saja sudah sangat jelas bahwa tidak bisa terkoneksi dengan jelas sekali, dengan baik. Orang yang sudah meninggal, lalu dihadirkanlah dan lain sebagainya, tidak ada dalam catatan Alkitab. Samuel digambarkan naik muncul dari dalam bumi. Jadi perhatikan kalau kita berdebat, loh, ini Samuel muncul nih, tapi kita lihat bahwa catatan ayat 15a dan 13b itu muncul dari dalam bumi. Artinya apa? Hal ini menunjukkan bahwa ia dari neraka bawah, sementara surga itu atas dalam konsep Alkitab. Jadi jelas itu bukan arwahnya Samuel dalam artian yang waktu Samuel hidup. Bukan. Ini adalah setan, perwujudan daripada Samuel. Bagaimana mungkin roh orang benar beristirahat di dalam Tuhan lalu diganggu oleh tukang sihir? Kan dia mengatakan, "Mengapa kau mengganggu aku?" Seandainya itu benar adalah Samuel, tanda petik gitu ya. Masakan tukang sihir itu bisa, saya bilang, kuasanya lebih hebat daripada Tuhan. Karena orang yang sudah benar masuk ke dalam kerajaan Allah, nggak bisa dicawe-cawe, nggak bisa dipanggil begitu ya. Tidak bisa dicolek-colek lagi kira begitu. Hal ini bertentangan dengan Yesaya 57 ayat 1 sampai dengan 2 dan Wahyu 14 ayat 13. Nah, saudara, ini jelas sekali bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia tidak akan mungkin lagi dipanggil. Berarti ada kuasa yang lebih besar daripada Tuhan untuk memanggilnya. Nah, saudara, dari sini saja kita bisa melihat bagaimana itu yang muncul adalah bukan Samuel, walaupun itu yang dibicarakan itu seolah-olah adalah Samuel. Dan jelas Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 14, "Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, apalagi menyamar sebagai Samuel, apalagi menyamar sebagai orang yang telah meninggalkan kita." Jadi saudara sekalian, jangan percaya apapun pesannya, seolah-olah pesannya itu masuk akal, rasional, tetapi tidak, saudara sekalian. Nanti
berikut-berikutnya kita akan melihat dalam Alkitab bahwa hubungan orang mati dan hidup tidak ada lagi. Jadi memang benar-benar Alkitab mencatat demikian. Makanya Saul meminta petunjuk kepada arwah dicatat sebagai kekejian di mata Tuhan. Saudara sekalian, kalau dari sini kita bisa melihat bahwa kita yang masih hidup ini gitu ya, maka kita harus meminta petunjuk kepada Tuhan. Bukan minta petunjuk dari yang lain. Apalagi saudara yang suka rajin pergi ke dukun, suka meminta petunjuk dari hal-hal yang lain, misalnya buku primbon, weton, tanggal baik, ataupun kemudian yang lain, saudara sekalian, itu jelas meminta petunjuk dari arwah-arwah dan tidak dibenarkan dalam sisi firman Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan. Melalui apa? Doa dan membaca firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita hikmatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kehidupan kita hari ini.